kita tahu PPI-nya itu kan ada fokus areanya, yaitu satu kepemimpinan dan pengelolaan ya, dan tata kelola. Ini ada komite, IPCN, IPCLN ya. Kemudian sumber daya itu IPCLN dan sumber daya lainnya. 3 terkait program PPI, 4 terkait dengan alat medis dan juga alat kesehatan habis pakai, 5 terkait limbah infeksius, 6 terkait pelayanan makanan, 7 terkait risiko konstruksi, 8 transmisi infeksi, dan terakhir adalah peningkatan mutu dan program edukasi atau pelatihan, Bapak Ibu ya. Peraturan undangannya cukup banyak ya. Ada tentang PP tentang pengelolaan sampah spesifik ya, ini ya. Ada PMK 812 tentang pelayanan dialisis, ini untuk dialisis ya. PMK 27 2017 tentang pedoman PPI di Pasyankes, ini adalah acuan utamanya. Kemudian ada PMK 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan. Ini sama ya, ini PMK 8 tentang pengendalian resistensi antibiotika. Kemudian terkait dengan limbah dari Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu ya. Ini yang selalu saya sampaikan di PPI ya. Jadi dari instrumen PPI atau standar PPI ya, mulai 2012 sampai Senar edisi 1.1, sebetulnya kerangka konsepnya sama, memang standar dan elemen penilaian yang ada penambahan atau pengurangan, tapi kerangka konsepnya adalah sama. Memang rumah sakit perlu ada program PPI ya. Di dalam program PPI juga ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kegiatan utamanya PPI adalah surveillance ya, PPI 6. 61 adalah terkait analisis datanya, dan data ini integrasi dengan data PMKP karena data insiden itu sebetulnya juga merupakan KTD, analisa bersama-sama dengan PMKP masuk ke dalam sistem manajemen data ya. Kemudian pendekatannya dalam manajemen risiko yaitu dengan membuat IKRA ya. Sebetulnya programnya ini pendekatannya manajemen risiko yaitu dengan IKRA, baik IKRA untuk HIS-nya, IKRA untuk penunjangnya ya, dan IKRA untuk konstruksinya juga. Kemudian termasuk juga manajemen laundry dan linen ya. Ini juga pendekatannya manajemen risiko juga. Kemudian sanitasi atau higienis sanitasi yaitu terkait dengan limbah, baik limbah infeksi maupun jarum suntik ya. Untuk kegiatan ini perlu ada SDM-nya. SDM-nya yaitu komite atau tim PPI, komite Bapak Ibu ya. Sesuai dengan PMK 27. Kemudian IPCN, kemudian IPCLN linkness-nya ya. Kemudian perlu ada diklat PPI-nya, jadi memang perlu ada edukasi-edukasi yang berubah perilaku, baik untuk staf rumah sakit, pasien dan pengunjung, dan juga termasuk mahasiswa praktek bila di rumah sakit Bapak Ibu ada mahasiswa yang praktek. Ya. Untuk kegiatan ini juga perlu anggaran, jadi ada anggaran PPI, khususnya untuk pembelian APD, ya. Sekarang di era pandemi COVID ini menyerap anggaran cukup besar. Kemudian desinfektan, ini juga anggaran cukup besar, dan juga pelatihan-pelatihan. Kita tahu sekarang sering kali ada hal-hal baru, ada pedoman-pedoman baru terkait dengan PPI, dan juga terkait dengan periksa kuman. Ya. Terkait dengan dokumen regulasi, memang pertama ada komite ya, ini di PPI 1. Ya, ini kan kalau komite kan namanya keputusan direktur atau direktur utama tentang ya. Kemudian penetapan anggaran untuk PPI ini masuk di regulasi. Ini berarti kan dokumen anggaran. Mau DIPA, mau RKA, mau apapun ya. Kemudian program PPI dan program K3. Program K3 itu ada di KKS juga. Jadi program PPI dan program K3 yang ada di PPI 5 sebaiknya memang dipisah ya. Jadi ada program PPI dan ada program K3. Ya. Tapi kalau di rumah sakit belum ada komite K3-nya, ya bisa mau jadikan satu. Tapi kalau saran saya sih dipisah, tapi
nanti kegiatan pelaksanaannya memang berkolaborasi ya, berkoordinasi. Misalnya, Tersun Jarum laporannya kemana? Ke PPI atau ke komite? Ya. Silakan diatur di rumah sakit, mau di komite, ke PPI atau K3. Yang penting adalah analisanya bersama antara PPI dengan K3, sehingga solusinya atau perbaikannya itu bisa terintegrasi antara K3 dan PPI. Kemudian terkait dengan surveillance, kemudian terkait dengan manajemen risiko ya, IKRA-nya ya. Ini kan masukkan di pedoman PPI. Jadi kalau di PPI itu gampang karena ada PMK 27. Jadi PMK 27 itu kan sudah isinya pedoman PPI. Di situ IKRA ada, surveillance juga ada ya. IKRA terkait dengan laundry sampah memang belum detail di situ ya. Tapi nanti bisa ditambah. Jadi intinya itu bisa pedoman PPI yang PMK 27 itu menjadi acuan utama dalam menyusun pedoman PPI di rumah sakit ya. Jangan untuk CSSD ya ini bisa mau jadi satu juga nggak masalah. Kemudian tentang penetapan batas kadaluarsa bahan medis habis pakai dan alat single use reuse ini adalah nanti koordinasi dengan farmasi ya. Dengan farmasi karena mungkin farmasi juga sudah punya regulasi sehingga harmoni regulasinya tersebut. Untuk laundry ini salah ya, ini bukan regulasi, bukan farmasi ya Bapak Ibu ya, nanti saya ganti ya ini ya. Kemudian untuk regulasi pengelolaan linen laundry ini pedoman. Jadi ini unit kerja ini nanti adalah pedoman pengorganisasian. Maaf ini saya salah ya. Untuk unit kerja laundry kan harus ada. Kalau di laundry-nya adalah di outsourcing, ya memang ada PIC-nya laundry. Jadi ini mohon maaf salah ya saya. Kemudian terkait dengan limbah, ya baik untuk limbah cair, limbah infeksius maupun B3 ya, maupun benda tajam jarum, ini bisa dijadikan satu regulasinya pedoman pengelolaan limbah rumah sakit ya, yang nanti koordinasi dengan MFK 5 dan MFK 1 ya. Kemudian regulasi tentang pelayanan makanan di pedoman gizi rumah sakit, memang ini nanti bisa koordinasi juga dengan yang ada di pelayanan fokus pasien. Kemudian regulasi tentang pengendalian pemeriksaan mekanis dan teknis engineering control ya. Ini kan pemeriksaan alat. Ini bisa sama-sama dengan regulasi di MFK, maksudnya koordinasi dengan regulasi di MFK atau di IPSRS untuk pemeriksaan alat-alat ya. Jadi ini kan nanti IPSRS yang menyusun regulasinya. Kemudian regulasi tentang penilaian risiko IKRA ya. IKRA pada waktu ada renovasi, konstruksi, demolisi atau penghancuran, ini kan ada di pedoman PPI. Tapi untuk IKRA ini juga di pedoman manajemen risikonya mohon masuk sedikit gitu ya. Maksudnya payungnya kan ada di pedoman manajemen risiko. Tapi Bapak Ibu masukkan di PPI yang lebih teknis, nanti di pedoman manajemen risiko rumah sakit yang ada di PMKP nanti juga akan menyinggung sedikit terkait dengan IKRA ya. Kemudian regulasi penempatan pasien dengan penyakit menular dan pasien yang mengalami imunokompromis. Kemudian regulasi tentang penempatan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika tidak tersedia kamar dengan tekanan negatif di rumah sakit ya, baik ventilasi atau alamiah. Bagaimana solusinya? Pedoman penempatan pasien ini satu regulasi, jadi jadikan satu saja untuk PPI-nya ya. Ini regulasi tentang penempatan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat, ini sama lagi ya, 83-nya pedoman penempatan pasien. Kemudian regulasi tentang hygiene, regulasi tentang penggunaan APD ya. Regulasi tentang manajemen data, terintegrasi antara data surveillance, data indikator mutu, ya ini kan ada di PMKP 21, 7 dan MRM 1.1, ini nanti bisa masuk ke pedoman mutu atau sistem manajemen data. Ya. Program pelatihan dan edukasi, program diklat. Ya.
Sekarang kepemimpinan dan tata kelola. Memang satu kan ada regulasi tentang penetapan komite. Jadi ada keputusan direktur. Ini juga saya masih tulisannya SK ya. Tapi intinya ada keputusan direktur rumah sakit tentang penetapan atau pengangkatan komite PPI. Ya. Dalam penetapan komite PPI perlu dilengkapi dengan uraian tugas, struktur organisasi, uraian tugas. Lihat di maksud tujuan ada 4 uraian tugas dan lihat juga di PMK 27. Jadi uraian tugas itu bisa Bapak Ibu lihat di PMK 27 untuk komite PPI ya. Di komite diharapkan ada masa kerja. Kemudian tadi sudah saya jelaskan untuk komite perlu dilengkapi pedoman kerja dan program kerja ya. Kalau di PPI Kupang, pedoman kerjanya itu adalah sama dengan buku manajerial PPI yang ada di lampiran 2 PMK 27 tahun 2017 tentang komite PPI ya. Jadi Bapak Ibu, pedoman kerjanya komite PPI, Bapak Ibu ambil saja lampiran kedua PMK 27 tahun 2017. Bapak Ibu ambil, copy paste, Bapak Ibu edit ya. Sesuaikan dengan rumah sakit Bapak Ibu. Kemudian program kerja yang merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan komite mengacu uraian tugasnya. Komite kan punya tugas dan tanggung jawab. Rencana kegiatannya mengikuti uraian tugasnya tersebut. Ya. Jadi ini program kerja komite ya. Komite kan punya tugas melakukan monitoring evaluasi, kemudian rapat ya, rapat dengan FPCN kan, rapat dengan unit-unit, ya. Pelatihan ya, untuk anggota komite, untuk staf rumah sakit ya, sesuai kebutuhan, orientasi karyawan baru peserta didik ya. Jadi kalau ada karyawan baru kan dari PPI kan memberikan sebagai narasumber ya. Kan PPI dan keselamatan pasien yang harus disampaikan ke pegawai baru. Kemudian supervisi ya. Kan PPI juga melakukan supervisi, komite kan melakukan supervisi juga, evaluasi dan juga usul regulasi bila diperlukan. Kemudian evaluasi capaian mutunya yaitu dari data infeksi, sosialisasi atau diseminasi atau edukasi, dan juga laporan. Itu adalah program kerja komite PPI. Otomatis program kerja ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi rumah sakit Bapak Ibu. Ini organisasi komite PPI, ada pimpinan rumah sakit, ketua komite, sekretaris, APCN, APCD, dan anggota lainnya. Tanggung jawabnya ini ya. Ini yang ada di maksud tujuan, menetapkan definisi infeksi, surveillance, membuat strategi, atau program menangani risiko, dan pelaporan. Ya. Kalau uraian tugas di dalam PMK itu memang cukup banyak. Ada bagaimana menyusun kebijakan, bagaimana melakukan sosialisasi kebijakan, bagaimana membuat SOP, menyusun program, investigasi masalah, kalau ada kejadian luar biasa ya, ada KLB ya, memberikan usulan kepada direktur bagaimana cara PPI-nya, konsultasi pada petugas kesehatan, pengadaan alat dan bahan sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan. Jadi mengusulkan, jadi kalau pengadaan itu diusulkan speknya maksudnya ya. Kalau disinfektan yang bagaimana yang bagus ya. Tapi otomatis kerjasama juga dengan unitnya. Juga mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di rumah sakit dalam PPI. Misalnya NHJ-nya belum bagus di suatu unit, ya memang harus ada pelatihan lagi untuk unit tersebut terkait dengan NHJ-nya. Melakukan pertemuan berkala, berkoordinasi dengan unit lain terkait ya, dengan tim PRA-nya itu mesti harus berkoordinasi dalam penggunaan antibiotika yang bijak di rumah sakit. Ya. Tim K3 rumah sakit untuk menyusun kebijakan, karena sebetulnya K3 rumah sakit di bedanya dengan pabrik itu kan adanya di PPI. Kalau di pabrik-pabrik itu kan tidak ada risiko infeksi, tapi kalau di rumah sakit ada risiko infeksi. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar K3 rumah sakit dengan perusahaan.
atau pabrik-pabrik. Karena itu K3 rumah sakit dengan PPI itu harus benar-benar bergandengan tangan erat dalam membuat programnya, ya. Kemudian juga bekerja sama dengan tim KPRS. Karena PPI-nya yang jelek, potensi pasien kena infeksi, akhirnya menjadi KTD. Kemudian juga mengembangkan secara periodik, mengkaji kembali rencana manajemen PPI, ya. Kemudian juga masukan kalau ada bangunan-bangunan baru, bagaimana yang sesuai dengan prinsip-prinsip PPI-nya. Misalnya buat ruang isolasi baru, kamar operasi baru, dan lain sebagainya. Ini juga menentukan sikap penutupan ruang rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi. Jadi kalau satu ruangan itu memang infeksius sekali, ya, karena ada kuman yang resisten di situ, ya bisa menyarankan ke direktur, memberikan rekomendasi ke direktur untuk ditutup dan disterilisasi. Melakukan pengawasan dan juga melakukan investigasi bila ada KLB di rumah sakit, ya. Kriteria komite, dokter, pelatihan dasar PPI, sekretaris komite bisa EPCN, bisa bukan, tapi pernah pelatihan dasar, ya. Anggota komite memang ada perawat, ada EPCN, ada EPCD, dokter, ya. Ya, ini dokter yang di sini, kalau dokternya banyak terlibat, malah lebih bagus. Anggota komite lainnya, tim dok, HIV, lab, farmasi, sterilisasi, laundry, IPSRS, sanitasi lingkungan, pengelolaan makanan, K3, dan juga kamar jenazah. Ini saya lihat dari PMK, ya. Kemudian ini IPCN, ya. Ini IPCN itu minimal D3. Ada uraian tugasnya, itu ada di PMK 27, PPI halaman 162 sampai 163. Ya. IPCN itu pernah waktu, maksudnya dia full sebagai IPCN, tidak rangkap job dengan tugas yang lainnya. Kemudian memang IPCN lebih banyak tugasnya supervisi dan audit, ya. Ini audit ini saya ambil definisinya di PMK 27. Audit berarti melakukan pengecekan terhadap praktek aktual terhadap standar yang ada. Jadi melihat apakah prakteknya sudah sesuai dengan standar atau belum, termasuk tentang membuat laporan ketidakpatuhan atau isu-isu yang dipertimbangkan oleh tenaga kesehatan lainnya atau oleh komite PPI. Pemberitahuan hasil audit kepada staf dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi di mana perbaikan yang dilakukan. Jadi memang audit ini lebih ke melihat ketidakpatuhan. Sedangkan supervisi ini pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh staf rumah sakit. Agar dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan lebih terarah, maka wajib menggunakan checklist. Jadi memang BT, supervisi dengan audit, ya, BT. Beda-beda tipis maksud saya. Jadi memang, ya, tapi kita tidak usah mempermasalahkan. Seperti ini kan saya ambil juga dari PMK, ya, ini contoh tool audit, ya, audit fasilitas kebersihan tangan. Di sini kan ada jumlah ya-nya berapa, jumlah ya dan tidaknya berapa. Jadi kan berapa persen kepatuhannya, hasil auditnya itu berapa persen yang patuh, ya. Ini adalah audit, ya. Kemudian kalau supervisi saya ambil juga ke situ, ini kan juga hanya sangat baik, cukup, kurang, ya. Jadi oh ini pengawas ini sudah baik dilakukan, cuci tangannya, alat pelindung, jadi itu. Jadi tapi di sini kan tidak ada berapa persen kepatuhannya, ya. Jadi itu bedanya itu. Tapi BT memang benar-benar BT beda-beda tipis gitu, ya Bapak Ibu, ya. Di sumber daya, ini saya lanjutkan dengan sumber daya. PP3 itu ada IPCLN, ya. Ini juga diploma 3. Ini yang sering menjadi pertanyaan baik IPCLN maupun IPCN. Itu kalau bidan boleh atau tidak, gitu, ya. Ya, ini sebetulnya saya itu percaya kalau bidan juga mampu, itu percaya. Cuma ininya apa? Peraturannya ini, ya. Ya, peraturannya ini kan apa? N, ya, nurse, ya. Dan sekarang undang-undangnya juga beda, ya. Jadi ini yang dilema buat keputusan bahwa memang bidan juga bisa, ya. Tapi mungkin bidan nanti bisa mengusulkan ke Kementerian Kesehatan sehingga istilah-istilah N-nya ini bisa diganti, ya. Kalau KAS kan mengikuti regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah, ya.
Kemudian selain EPCLN perlu juga sumber daya mendukung. Jadi memang EPCN saja tidak cukup. EPCLN itu adalah EPCN yang ada di unit-unit ya yang sangat mendukung sebagai sumber daya mendukung kegiatan PPI-nya. Karena dia menjaga di unitnya PPI itu bisa jalan dengan baik. Sumber daya lainnya adalah anggaran, tadi sudah saya sampaikan, fasilitas yang cukup untuk APD, Hensrap ya, kemudian IT untuk data surveillance, Sismadak ya, sebaiknya memang untuk data itu melalui IT, tapi Sismadak bisa memfasilitasi Bapak Ibu bagi yang belum punya IT. Dan keuntungannya kalau memasukkan data lewat Sismadak, Bapak Ibu bisa membandingkan data dengan rumah sakit provinsi maupun nasional. Kemudian juga perlu bahan-bahan referensi ya, referensi terkini karena kita tahu PPI itu bergerak terus kan, lebih banyak sekali perubahan-perubahan PPI khususnya di era COVID ini. Bapak Ibu, jadi ini komite PPI, keputusan direktur, ya bisa direktur atau direktur utama tentang komite, EPCN keputusan direktur, ya sama, EPCLN juga keputusan direktur. Apakah ini mau dijadikan satu keputusan direktur atau mau sendiri-sendiri, silahkan saja. Kemudian yang PPI 5 ini adalah program, ya. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan programnya ada 2, PPI dan kesehatan kerja. Kalau PPI ini 1 sampai 9 adalah sistematikanya, kemudian untuk kegiatan pokok dan rincian kegiatannya yang ada di sini. Untuk PPI itu ada program kebersihan tangan. Jadi program kebersihan tangan itu apa nanti ya? Silakan mau ada pelatihan, mau ada pembelian Hensrap atau simulasi atau pengawasan. Kemudian kebersihan lingkungan, ini memang tambahan kebersihan lingkungan karena memang saat ini sangat penting ya. Dan ini juga menampilkan penampilan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi kebersihannya itu yang paling banyak, paling gampang dilihat di masyarakat. Kemudian surveillance, kemudian investigasi wabah, penyakit infeksi. Jadi kalau ada outbreak, mesti lakukan investigasi ya. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan antivirus secara aman ya. Kalau ini kan kalau di KAS kan sudah ada PPRA ya sendiri ya, tapi nanti koordinasi saja dengan PPRA. Kemudian asesmen berkala terhadap risiko, jadi IKRA. Jadi memang ada manajemen risiko, pendekatannya PPI dengan manajemen risiko. Kemudian menetapkan sasarannya, berapa persen penurunan infeksinya, mengukur dan mereview risiko infeksi. Kemudian kalau K3-nya, identifikasi risiko staf terpapar atau tertular infeksi. Memang kalau di KKS itu kan selain infeksi, risiko infeksi, risiko terjadinya infeksi, juga risiko tindak kekerasan. Jadi ini Bapak Ibu bisa saja ngambil dari punyanya KKS ya. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan, melaksanakan vaksinasi, melaksanakan evaluasi, pemberian konseling, tindak lanjut kepada staf yang terpapar penyakit infeksi. Ini lebih banyak memang 1, 2, 3, 4 ini adalah kesehatan kerja. Kemudian yang ini yang PPI 6 ini adalah surveillance ya. Jadi kalau di sini program memang otomatis ini kan program ya, memang kegiatan yang paling besar itu adalah surveillance ya. Ya selain yang lain-lainnya, tapi surveillance itu juga merupakan yang penting di dalam PPI ya. Ini acuannya pedoman surveillance yang ada di PMK. Pelaksanaan surveillance berdasarkan risiko infeksi yang relevan akibat tindakan atau infeksi yang penting secara epidemiologis. Jadi memang apa yang Bapak Ibu mau lakukan surveillance di rumah sakit Bapak Ibu sangat terkait dengan risiko infeksi apa. Karena itu untuk rumah sakit jiwa ya mungkin risiko-risiko ini ya tidak ada. Risiko infeksi kan ini. Apakah di rumah sakit Bapak Ibu ada risiko infeksi saluran pernafasan? Kalau di era COVID ini kan ada kan. Berarti perlu dilakukan surveillance-nya. Apakah ada risiko saluran kencing? Kalau ada berarti perlu dilakukan surveillance. Peralatan intravaskular invasif bila ada memang perlu dilakukan surveillance. Lokasi operasi ada risiko enggak kalau ada dilakukan surveillance. MDRO ini kan nanti koordinasi dengan PPRA. Emerging, re-emerging, apakah ada risiko penyakit baru yang masuk atau penyakit lama yang sudah lama tidak ada masuk ya ada risiko kan. Sekarang kan ada emerging disease itu COVID walaupun sudah
tahun ya. Kemudian infeksi penting cara epidemiologis, jadi ya terkait ini. Kalau sekarang kan terkait dengan COVID ya, epidemiologinya, pandemi kan. Jadi surveillance itu dasarnya adalah ini. Kalau rumah sakit jiwa tidak ada risiko-risiko ini, risikonya apa? Skabies ya surveillance-nya adalah skabies gitu ya. Jadi dasarnya adalah risiko infeksi. Kemudian ada analisis data, pengumpulan analisis penetapan prioritas, kemudian melihat trennya bagaimana analisisnya, kemudian tingkat infeksinya berapa persen, kemudian analisis kejadian infeksi, ya apakah sering terjadi infeksinya, analisis membandingkan data dan membuat rencana perbaikan. Data angka infeksi rumah sakit, ada data mutu juga sebagai data insiden keselamatan pasien. Ya. Jadi kalau data mutu, misalnya luka operasi itu kalau nggak salah berapa ya 1,5% ya kalau nggak salah ya di SPM ya. Itu adalah data mutu ya. Tapi kalau sudah di bawah data mutu, misalnya lokasi operasi itu 1,5% misalnya ya standarnya, kemudian rumah sakit 0,5%, ya itu kalau dari data mutu dia sudah bagus ya karena sudah di bawah standar. Ya. Tapi dari insiden keselamatan pasien kan yang 0,5% tadi kita tidak tahu, mungkin 0,5%-nya itu bisa terjadi sentinel pasien post-op kemudian meninggal ya karena terjadi infeksi ya yang sistemik ya sehingga meninggal. Jadi memang perlu dilakukan risk grading. Karena itu untuk insiden untuk data infeksi itu adalah data insiden keselamatan pasien, analisanya perlu bersama-sama sehingga perbaikannya bersama-sama. Karena kalau data mutu sudah di bawah standar kan sudah oke, bagus, lanjutkan. Tapi kalau walaupun di bawah standar ternyata itu adalah sentinel kan akan beda perbaikannya. Ya. Di 62 itu juga ada terkait dengan ICRA atau manajemen risiko infeksi. Ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya memang harus berdasarkan risiko apa yang bisa terjadi di rumah sakit Bapak Ibu. Ini pakai 3 kolom ya. Ini adalah probabilitas, ini dampak atau impact, ini kesiapan organisasi. Apakah siap atau tidak? Ya memang kalau organisasinya siapnya bagus, ya nilainya lebih kecil ya. Kalau siapnya kurang ya nilainya lebih besar, sedang nanti kalau dikalikan jadi risk levelnya atau RPN-nya akan jadi lebih besar. Jadi ini kesiapan. Kesiapan organisasi gimana kesiapan rumah sakit Bapak Ibu untuk menghadapi kejadian ini? Ya, kalau udah bagus misalnya SOP-nya sudah ada, sudah dilatih, ya Bapak Ibu kasih skor kecil ya. Tapi kalau dampak dan probabilitas ini, kalau dampaknya besar ya kasih nilai besar, kalau dampaknya kecil ya kasih nilai kecil ya. Ini ICRA adalah masuk ke manajemen risiko infeksi ya. Kalau di pandemi COVID ini Bapak Ibu harapannya risk assessment-nya terus diulang 3 atau 6 bulan sekali dilakukan assessment masih ada risiko infeksi atau tidak ya. Ini juga untuk HIS ya Bapak Ibu ya, bagaimana terkait IDO ya, terkait VAP, terkait dengan infeksi IADP ya, terkait dengan MRSA ini ya. Ini juga dampak probabilitas kali dampak kali sistem. Jadi sistemnya kalau sudah bagus ya 1. Ini pakai 5 angka, yang ini tadi pakai 4 angka. Silahkan Bapak Ibu dibuat regulasinya mengacu pedoman manajemen risiko rumah sakit ya. Ini ya, outbreak. Ini ada outbreak itu ada di dalam ini. Jadi misalnya waktu itu sudah mulai pandemi gitu ya. Di Cina ada ya harusnya waktu itu tuh rumah sakit juga sudah melakukan assessment ini berapa kira-kira dampaknya kalau itu terjadi di kita ya. Ini juga masih ya, ini ada henegin, ada respirator. Jadi ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ya. Tapi ini kolomnya tetap sama, ini pakai 5, tadi pakai 4. Memang ada yang berpendapat 4 lebih bagus ya. Tapi Bapak Ibu mesti harus, walau 4 atau 5, tetap Bapak Ibu harus di situ dijelaskan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa ya.
ini rencana nanti IKRA juga akan kami masukkan di dalam Sismadak gitu ya. Sehingga rumah sakit gampang untuk menyimpan data IKRA di Sismadak. Ya. Ini juga sama ya, ini APD, Drobat, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini sama untuk kesehatan pegawai. Ini kesehatan pegawai juga Bapak Ibu bisa melakukan assessment ya. Bagaimana, apakah imunisasinya sudah semua, apakah sudah sesuai dengan compliance-nya, bagaimana ada risiko-risiko. Otomatis risiko-risikonya sekarang disesuaikan dengan yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Ya. Kemudian terkait dengan alat medis dan alat habis pakai, ada prosedur dan proses asuhan invasif, ya. Identifikasi terkait prosedur proses asuhan invasif di rumah sakit Bapak Ibu, identifikasi risiko infeksinya, kemudian ketemu risiko-risikonya, buat strategi penurunan risikonya dilaksanakan, ya. Dalam melaksanakan strategi mungkin perlu pelatihan-pelatihan bagi petugas bila ada perubahan-perubahan SOP. Jadi ini kan juga masuk dengan di PAP ya Bapak Ibu ya, tadi Dr. Niko menyampaikan kan, jadi Bapak Ibu juga melihat di PAP itu, mana-mana proses asuhan yang berisiko infeksi. Ini juga terkait dengan terapi cairan atau infus, yang mana-mana yang ada risiko infeksi, termasuk penyuntikan HIV pada triwe dan lain sebagainya ya. Ini juga sama sterilisasi, ada risiko-risiko terjadinya infeksi, jadi mesti di itu lingkungan ya, linen laundry, sampah, kamar jenazah, ini yang diminta ya. Jadi identifikasi risiko-risiko infeksi. Kemudian 7 ini terkait dengan linen. Linen kan harus ada supervisi ya. Jadi bagaimana memilah, transportasi, menyuci, mengeringkan, penyimpanan, distribusi ini besar-besarnya. Nanti kan di sini memilahnya ada ciri-cirinya lagi, checklistnya kan. Ini tetap linen itu kan ada yang dikelola rumah sakit sendiri, swakelola, ada yang outsourcing, ada yang sewa linen. Kan ada tiga jenis ya. Kalau yang dikelola rumah sakit sendiri, rumah sakit harus punya unit linen atau laundry-nya. Bila outsourcing harus ada penanggung jawab linen ya. Kalau outsourcing kan bisa outsourcing semuanya, nyuci dan linennya. Jadi rumah sakit tidak punya linen, jadi sewa linen, tapi ada juga yang hanya nyucinya, linennya masih punyanya rumah sakit ya. Kemudian ada regulasi ini penempatan pasien, tadi sudah saya sampaikan ya, penyedia ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilasi mekanis atau alami. Pada waktu ini senar edisi 1 maupun 1.1 ada ini, rumah sakit banyak yang protes, apakah rumah sakit kecil juga perlu ruang tekanan isolasi tekanan negatif. Saya selalu saya sampaikan, kan ada TB, itu kan juga perlu ruang isolasi, dan TB kan banyak. Tapi sekarang rumah sakit memang harus menyediakan ruang tekanan negatif karena penyakit COVID-nya, karena COVID yang memang memerlukan ruangan tekanan negatifnya. Kemudian juga ruangan tekanan negatif itu termasuk di unit-unit di mana ada pasien ya, ada pemisahan ruangan antara untuk yang memerlukan isolasi dan tidak. Ya, sekarang saya lihat juga IGD untuk pasien COVID beda dengan IGD umum. Ya, sekarang rumah sakit bagus sekali juga. Penanganan transfer pasien yang penyakit infeksi airborne mulai pasien masuk sampai pasien pulang meninggal. Jadi bagaimana itu transfer pasiennya mulai dari masuk sampai di ruang isolasi. Ini masih saya tulis pasien TB karena ini slide lama ya. Kemudian prosedur kunjungan pasiennya juga sekarang juga akan pasien tidak boleh dikunjungi ya. Jadi yang dirawat tidak boleh ada dari luar berkunjung dan lain sebagainya. Ya ini sekarang dilaksanakan sudah lebih bagus ya. Kemudian penyediaan ruangan penempatan pasien imunosupresi, yaitu suatu kondisi pasien di mana terjadi penurunan reaksi pembentukan zat kebal tubuh atau antibodi akibat kerusakan dengan limfoid. Dengan adanya penurunan jumlah antibodi dalam tubuh, maka penyakit akan lebih leluasa masuk. Ini penyediaan ruangan untuk pasien imunosupresi ya. Juga untuk penanganan pasien penyakit airborne bila terjadi ledakan atau wabah, dan bagaimana supervisi dan monitoring oleh IPCN. Jadi memang ini Bapak Ibu, intinya kalau PPI untuk regulasi itu cukup mudah ya.
banyak rujukan dan juga ada PMK 27 itu yang sekarang masih menjadi rujukan walaupun saya dengar mau diperbaiki, disesuaikan dengan COVID ya. Dan juga regulasi COVID juga cukup banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.